Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Selamat datang dalam pembelajaran IPS. Untuk pertemuan hari ini, Bapak akan menjelaskan sebuah materi lanjutan dari materi yang kemarin. Sebelum ke materinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari bersama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke materinya, Bapak akan sampaikan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Kompetensi dasar untuk di pertemuan hari ini, yang pertama 3.4, menganalisis kronologi, perubahan dan kesinambungan ruang, geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dari awal kemerdekaan sampai awal reformasi. Kemudian, 4.4 menyajikan hasil analisis kronologi, perubahan dan kesinambungan ruang dari geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya dari awal kemerdekaan sampai awal reformasi. Nah, itu adalah kompetensi dasarnya. Untuk selanjutnya, ini adalah materi untuk hari ini, yaitu masa demokrasi parlementer dari tahun 1950 sampai 1959. Mari kita ke penjelasannya. Untuk ini, di sini ada sistem pemerintahannya. Seperti yang kemarin kalian dicatat. Di sini sistem pengorganisasian suatu negara dengan memberikan tanggung jawab kepada lembaga legislatif untuk membentuk kabinet kerja serta melakukan pemilihan presiden dan wakilnya. Sistem parlementer ini cenderung lebih dekat kepada kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Sistem ini juga disebut dengan demokrasi liberal. Ketika demokrasi parlementer 17 Agustus 1950 sampai 6 Juni 1959. Landasan hukum negara yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Masa ini ditandai dengan banyaknya partai politik yang selalu berebut pengaruhnya. Sistem kabinet yang digunakan adalah Zakon Kabinet. Kabinet yang para menterinya berasal dari tokoh ahli, tidak melihat latar belakang partainya. Selanjutnya, kabinet pada masa demokrasi parlementer. Di sini ada 7 kabinet. Yang pertama, ada Kabinet Nasir, merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi. Salah satu programnya yaitu memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Kemudian, salah satu keberhasilannya ketika pimpinan Kabinet Nasir berlangsung perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat ketika tanggal 6 September sampai 21 Maret 1951. Yang kedua, ada Kabinet Sukirman, merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI. Salah satu programnya yaitu mempercepat persiapan pemilihan umum
tidak jauh dengan salah satu keberhasilan dari Kabinet Natsir. Yang ketiga, ada Kabinet Wilopo. Merupakan zakon kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Ketika tanggal 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Kemudian yang keempat, ada Kabinet Ali Sastro Amijojo yang pertama. Kabinet ini merupakan koalisi antara Partai PNI dan NU. Salah satu keberhasilannya yaitu menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika ketika tahun 1955. Pimpinannya dari 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kemudian yang kelima ada Kabinet Burhanuddin. Keberhasilannya ketika pimpinan Kabinet Burhanuddin, perjuangan diplomasi menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia Belanda. Pimpinannya dari tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kemudian kabinet yang keenam ada Kabinet Ali Sastro Amijojo yang kedua. Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai, yaitu ada PNI, Masyumi, dan NU. Programnya untuk Kabinet Ali Sastro Amijojo yang kedua yaitu melaksanakan keputusan KAA. Dan yang terakhir ada Kabinet Juanda. Kabinet ini merupakan zakon kabinet dibentuk karena kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar pengganti UUDS 1950 serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik, partai yang lainnya. Dan untuk program dari Kabinet Juanda, yang pertama membentuk Dewan Nasional, kemudian yang kedua perjuangan pengembalian Irian Jaya. Nah, itu adalah kabinet pada masa demokrasi parlementer. Dari yang pertama Kabinet Natsir sampai yang ketujuh ada Kabinet Juanda. Nah, itulah berakhirnya kekuasaan kabinet dari yang pertama sampai yang ketujuh, dan akhirnya berakhir saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden ketika tanggal 5 Juli 1959, dan mulailah babak baru sejarah Republik Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Nah, untuk materi selanjutnya Bapak akan jelaskan mengenai pada masa Indonesia demokrasi terpimpin. Untuk itu, materi hari ini Bapak cukupkan sekian. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dengan materi demokrasi terpimpin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Semoga kalian diberi kesehatan, tetap jaga protokol kesehatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.